Hai semuanya, selamat datang di channel Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di Drawing by Vivitan. Dan lupa color, di follow ya. Tema gambar di video kali ini, temanya adalah kamar tidur. Nah teman-teman, di sini saya menggunakan penggaris untuk menggambar tempat tidurnya. Untuk ukurannya, dari yang bawah dulu ya. Ini jarak ke tepinya, kiri kanan gitu 4 cm. Terus untuk yang ke atas ini jarak ke tepinya 7 cm dan 7 cm. Oke, selanjutnya ini kita garis dulu ya. Jadi nanti dia akan jadi dua buah persegi panjang, yang atas kecil, yang bawah lebih besar ya, karena pengaruh sudut pandang ya. Nah setelah itu, setelah tadi dapat ukurannya yang ke samping, ini kita juga ukur ya ke atas dengan jarak 7 cm. Nah ini sekalian aja si garis 7 cm ini saya akan jadikan dia sebagai garis yang akan membagi antara dinding dan juga lantai. Jadi sebagai garis tengah lah ya. Dan setelah itu ini saya hubungkan titik-titik yang tadi jaraknya 7 cm 7 cm itu. Kemudian yang bawah 4 cm 4 cm. 4 cm nya tuh maksudnya ke kiri dan ke kanannya ya. Jadi sisanya di tengah-tengah itu mau sisanya berapa nggak usah diukur lagi. Yang penting jarak ke tadi aja yang ke kiri ke kanannya. Nah di sini selain tadi kita dapat garis kiri kanan, kita juga harus mengukur ketinggiannya. Untuk ukuran ketinggian ya kalian lihat aja seperti yang kalian bisa lihat sendiri di layar lah ya. Ya kita bisa lihat persegi yang di depan itu ukuran cenderung lebih besar daripada persegi panjang yang di belakang. Tentu saja itu dikarenakan sudut pandang. Selain itu kita juga harus menentukan titik perspektif. Titik perspektifnya itu kita bagi dua aja. Misalnya kasurnya kalau panjangnya 14 cm ya kita bagi dua, jadinya 7 cm ditanda 7 cm. Itu jadi titik hilangnya ya. Jadi di perspektif itu ada namanya titik hilang, supaya nanti garis miringnya itu semua menuju ke titik hilang. Jadinya tuh lebih enak dilihat lah. Nah, selain kita tambahkan garis ke titik perspektif, di sini coba saya bahas dulu ya. Yang saya gambar ini sebenarnya dia ada dipan dan ada kasurnya gitu. Kayak dipan itu kayak tempat tidurnya itu kan kayak ada apanya ya, alasnya gitu ya. Jadi di sini saya mau buat kayak bentuknya tuh dari kayu, sehingga banyak sekali bentuk balok gitu ya, kayak kotak-kotak gitu. Dan juga ada sedikit lah, nanti saya buat ada lengkungan gitu supaya dia kelihatannya lebih mirip dipan lah. Terus selain itu juga nanti ditambahkan juga benda-benda yang ada di atas kasur ya. Contohnya kayak apa? Kayak kita tahu lah ya, ada bantal, selimut gitu ya, ada bantal guling. Saya juga mau tambahkan orang ya sebagai karakternya. Ada orang dan juga ada hewan peliharaan yaitu kucing, biar lebih hidup aja gambarnya. Nah teman-teman, untuk dipannya sendiri kalau misalnya kalian kesulitan untuk buat kotak-kotak baloknya, kalian bisa buat yang versi sederhana, yaitu buat aja persegi panjang aja, polos aja juga boleh ya. Jadi ya tergantung kemampuan. Jadi kalau misalnya yang polos, kalau mau polos ya nggak apa-apa. Kalau mau ikutin sampai buat balok-baloknya ya juga silakan, nggak apa-apa ya. Nah selain kasur, nanti di sebelah kiri dan kanannya saya juga pengen tambahkan kayak rak buku, ada meja belajar. Juga untuk dekorasinya saya pengen tambahkan tanaman-tanaman indoor gitu ya. Ya kayak seperti monstera dan lain-lain gitu, cendebulung. Yang memang saya lagi suka sih dengan tanaman-tanaman tersebut. Nanti contohnya kalian bisa lihat juga di Instagram, saya juga ada posting di Drawing by Vivitan. Coba dilihat di situ. Untuk penambahan gambar itu kan kebanyakan saya suka pakai tanaman, jadi saya kayak membuat semacam kayak gambar-gambar contoh gitu ya, seperti flashcard gitu ya. Jadi nanti next time mau gambar tuh udah tahu gitu. Selain itu juga untuk cara gradasi juga saya buat bentuknya tabel, itu lebih gampang lagi. Jadi next time kalau kita mau coloring nggak perlu pusing-pusing lagi untuk coba-coba warnanya. Jadi tinggal dilihat dari tabel, itu tinggal dipilih aja warnanya, nanti juga jadinya seperti yang di tabel gitu. Kalian bisa lihat di video sebelumnya, itu berguna banget loh menurut saya, karena itu menghemat waktu ya. Dan kita kadang coba-coba campur-campur warna tuh kadang nggak sesuai gitu ya, jadi kadang bingung jadinya. Jadi dengan ada tabel sih lebih mudah kerjanya.
Dan kalau untuk menggambar orang, ini juga sering banget yang ngeluh gitu ya, gambar orang kok susah gitu. Sebenarnya kalau tahap awal itu kita harus pinter gambar postur dulu. Untuk posturnya sendiri ada sketsa postur ya, jadi kayak kalian bisa cari di Pinterest, itu dia lebih komplit. Postur-postur tubuh itu berbagai pose ya, jadi ada yang pose duduk, berdiri, jalan, pose dari samping, dari depan, dari belakang. Nah semuanya itu ada, baik itu tipe anime atau tipe kartun Amerika atau tipe chibi atau tipe yang benar-benar kalian mau gambarnya realistik, itu semua sudah ada yang buatin sketsnya, jadi kita tinggal ikuti aja. That's why saya kira ya di zaman sekarang ini gampang banget kalau kita mau belajar gambar, yang penting kita ada niat. Karena semua udah dibagikan gitu ya dalam bentuk tutorial, dalam bentuk sketsanya, contohnya gitu. Kalian tinggal Google udah dapet gitu. Kalau nggak di Pinterest, Pinterest tuh banyak sekali kayak kumpulan-kumpulan gambar. Sebenarnya sama aja ya, source-nya juga jadi dari Google sih. Cuman di situ kayak lebih dijadikan lebih satu kelompok gitu, jadi kita gampang mau cari inspirasi. Nah untuk gambar animal, hewan juga ada posturnya loh. Postur mereka tuh kan ada gayanya masing-masing. Kayak di sini saya gambar kucingnya lagi bobok, itu lagi tidur. Itu juga ada sketch line-nya juga. Nah jadi sketch line ini kalau misalnya kita lihat, itu tuh berasal dari bentuk bangun datar yang disederhanakan. Jadi kayak kita misalnya mau gambar kucing, itu mereka semuanya bentuk sketsanya itu dari bangun datar, baik itu oval atau bentuk, ya kalian bisa lihat lah ya, seperti oval, segitiga. Cuman memang ada beberapa bentuk yang melenceng dari bentuk bangun datar ya, kayak bentuk tetesan air itu kan gak ada ya sebenarnya, kayak telur gitu, ovalnya kayak telur. Jadi itu juga ada karena banyak sekali bentuk-bentuk tubuh kita tuh sebenarnya menyerupai bentuk itu gitu. Makanya ada yang dikatakan seperti water drop atau tetesan air gitu. Nah semua itu juga ada di Pinterest, kalian bisa cari, itu juga ada. Terus kalau misalnya bingung ya, kalau di Pinterest kan yang kita searching itu tergantung kata kunci yang kita cari kan. Ya kalian bisa cari sih kayak sketsa dulu gitu. Nah kalau sudah pinter, lama-lama kita bisa membuat karakter itu dari bentuk sketsa sendiri. Jadi dari pertama ya kamu ikutin contoh dulu, kayak lama-lama kita lihat kan, kayak kita lama-lama kayak paham gitu ya, tiba-tiba oh gitu ya, oh ya kayak gini ya. Jadi lama-lama kamu bisa ngerancang karaktermu dengan bentuk bangun-bangunmu yang kayak bangun ruang gitu. Jadi bisa sendiri. Dan selain itu juga dari bentuk orang, bentuk karakter, perspektif. Kalau bangunan tuh butuh perspektif ya, supaya sesuai gitu. Apalagi gambar-gambar 3 dimensi itu butuh perspektif. Selain itu juga penambahan gambar untuk mendekor suasana tersebut. Biasanya dapat berupa tanaman atau perabotan, tergantung kamu gambar indoor atau outdoor. Sederhananya ya kita sesuaikan dengan yang biasanya yang kita lihat. Kayak misalnya kita gambar kamar ya adanya apa, seperti di dapur adanya apa gitu. Kalau untuk outdoor dia lebih gimana ya, lebih berwarna-warni ya, karena banyak kita bisa tambahkan seperti tanaman. Ada juga kita tambahkan langit yang berwarna-warni. Kalau misalnya lagi sunset atau sunrise itu kan lebih colorful dibandingkan siang hari. Untuk indoor, hindari warna yang terlalu rumit ya, karena indoor ini saya lihat makin rumit, makin banyak gradasi, makin berantakan liatnya, kayak terlalu rame gitu. Jadi kalau untuk dinding, lantai, itu cari warna-warna yang benar-benar soft gitu ya, yang benar-benar jangan terlalu norak deh, kayak warna-warnanya tuh yang ringan, yang warnanya agak terang gitu. Nah kalian kalau mau noraknya itu hantamnya di sini, di selimutnya, back covernya, atau di penghias kayak tanamannya. Jadi itu ada namanya balance ya, kayak balance itu apa namanya, kesesuaian gitu dalam menggambar. Jadi nggak semuanya tuh harus norak gitu. Ada yang norak, ada yang calm down gitu, soft gitu ya. Jadi
jadi harus sesuai. Jadi padu padannya tuh jadi kita lihatnya titik fokusnya kemana. Oh iya, tentang titik fokus. Titik fokus suatu gambar itu tergantung, berarti si titik fokusnya itu berada di tema gambarnya itu sendiri ya, judulnya. Misalnya judulnya seperti ini kan kamar tidur. So kamar tidur yang utama kan ada tempat tidurnya. Jadi makanya di sini titik fokus tengahnya itu berada di si titik tempat tidur gitu. Nah, kalau misalnya temanya beda lagi ya kamu cari aja yang sesuai dengan tema tersebut itu sebagai titik fokus utamanya. Jadi apa sih kenapa harus cari titik fokus utamanya? Supaya orang kalau lihat gambarmu itu paham, oh kamu gambar tema ini loh, oh kamu gambar tema ini gitu. Kebaca dari gambar gitu, tanpa kamu jelaskan. Secara teori, gambar itu gampang ya kalau dijelaskan, cuman secara praktek memang lebih lama karena penyesuaian terhadap motorik halus kita, yaitu bagaimana cara tangan kita merealisasikan gambar yang kita bayangkan. Nah, ini butuh latihan dan tidak bisa ekspres ya. Benar-benar kita harus ya kayak gitu, kayak enjoy the progress. Ya step by step, gak bisa langsung perfect gitu, enggak ya. Kadang dalam menggambar saya juga suka berekspektasi terlalu tinggi. Kadang kita pengen gambar, wah ini pasti hasilnya bagus di gini-gini, tapi hasil gambar kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan itu bukan hanya terjadi pada teman-teman semua, tapi juga terjadi pada saya juga. Dan apakah kalau gambarnya gagal itu nyerah? Ya tentu saja enggak. Ya kita coba lagi, besok kita coba gambar yang lain, dicoba lagi. Nah, kadang-kadang juga kalau kita mau ngetes kemampuan kita ada meningkat atau enggak, kita coba gambar. Ini yang paling gampang kalau yang suka sketsa wajah ya. Jadi misalnya kita berkarya di tahun 2010, kita gambar nih sketsa wajah gitu. Nanti di tahun 2020 kita mencoba gambar sketsa yang sama. Nah, di gambar tersebut apakah tampak lebih berbeda, apakah ada peningkatan akan kelihatan ya. Apalagi kita menggambar dengan gambar yang sama gitu. Jadi memang ya namanya skill, kadang kita tuh nggak sadar juga kalau kita sudah meningkat. Karena ya gitu, memang slow progress ya, tapi kita enjoy. Untuk drawing sendiri, untuk menggambar sendiri, sebenarnya menggambar itu untuk orang-orang seperti saya yang mungkin rada-rada introvert ya, yang malas gitu kalau mau kayak mau cari terlalu keramaian gitu, kayak rada-rada malas, sukanya tuh yang keheningan. Itu lebih cocok untuk dunia gambar. Tapi kalau misalnya extrovert, mungkin lebih ke dunia yang lain gitu deh, kayak hobi-hobinya mungkin berbeda. Jadi kalau drawing ini memang butuh ketenangan, kamu juga butuh waktu yang sangat banyak untuk menggambar. Ya gitu. Jadi memang kebanyakan introvert ya hobinya gambar ya. Tapi itu kebanyakan. Tapi nggak jarang juga ada yang extrovert juga suka gambar juga ada. Cuman tuh kebanyakan gitu. Nah, oke, itu tadi kita bicara tentang gambar, sketsa dan lain-lain. Nah, sekarang ini saya sudah masuk tahap penebalan ya. Jadi kita mau bahas warna. Untuk warna, kalian saya harap udah nonton ya yang tabel gradasi. Cuma memang ada beberapa merek yang belum saya buat tabel gradasinya. Ya, yang saya punya tuh ada beberapa juga belum saya buat sih videonya. Nanti saya akan coba buat satu-satu ya, sabar ya. Kita selang-seling gitu deh, ada gambar, ada tabel. Untuk gradasi warna, sebenarnya kalau secara teori itu sedikit lebih sulit, dimana kita harus menentukan dimana cahaya datang sehingga menyebabkan bayangan, dan benda yang dia posisinya menghadap si cahaya maka dia warnanya lebih terang, ada yang disebut sebagai highlight. Kemudian dia membentuk shadow atau bayangan di belakang benda tersebut. Nah, itu tergantung posisi cahaya datang dari arah mana, dan itu juga tergantung bentuk benda tersebut. Nah, biasanya kalau kamu sudah coloringnya sesuai dengan cahaya datang, terjadi shadow, itu gambar akan kelihatan lebih berdimensi, jadinya seperti real ya, karena kita sudah hukumnya tuh kayak ikutin cahaya and shadow gitu. Namun kalau untuk anak-anak yang masih penyesuaian, kayak masih belajar campur-campur warna,
Nggak apa-apa kamu coba dulu yang gampang-gampang dulu, seperti ya gradasinya mungkin bisa dari bawah ke atas atau dari kiri ke kanan, yang simple-simple dulu, sebatas kamu enjoy aja the progress, kayak kamu enjoy mix the color. Kemudian lama-lama jika sudah enjoy, motorik sudah bagus, kamu baru upgrade ke yang cahaya datang dari sinarnya dari mana, membentuk shadow di arah mana, berapa tingkat warnanya, itu nanti baru diimprove ya. Oh iya, di sini untuk mewarnainya, saya menggunakan Prisma Color Pencil yang 150 warna, serta Oil Pastel Caran d'Aze New Color 1 yang 40 warna. Nah, kedua ini sama-sama berbahan baku wax, jadi nanti cocok banget kalau saya menghias dengan menggunakan pena gel putih. Karena mereka wax ya, jadi nggak gitu lengket, sehingga nanti kalau saya pakai pena itu lancar-lancar aja gitu. Jadi di sini saya juga nanti gunakan pena gel yang warna putih yang ukuran 10 ya, untuk menghias. Jadi dekoratif gitu, terutama menambahkan pola ya atau pattern pada bantal, selimut gitu, dan tekstur kayu. Dan saya sudah coba ya menggunakan pena gel putih di atas oil pastel biasa seperti oil pastel Faber-Castell hexagonal atau Greybel yang school, atau di atas oil pastel TT Joico. Itu lebih susah ya, mata pena cenderung cepat macet karena dia yaitu mata penanya ketutupan oleh si remahan oil pastel, dan juga karena dia bentuknya oil, benar-benar oil gitu, seperti ya air kena minyak gitu, jadi dia nggak mau nempel gitu ya, butuh waktu untuk ngeset warnanya, jadi ya lebih susah lah. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan oil pastel yang school, oil pastel yang Faber-Castell hexagonal atau serupa dengan TT Joico, itu mungkin kalian bisa buat patternnya dengan teknik kerik ya, dimana kalian timpa 2 layer lalu dikerik, atau bisa menggunakan pensil warna putih. Nah, pensil warna putih itu juga bisa menggunakan pensil kaca yang warnanya putih untuk menambahkan pola atau pattern ya. Nah, terus untuk pemilihan warna. Di sini karena dia temanya indoor, jadi untuk warna dinding dan lantai, mungkin saya hanya menggunakan satu warna saja, jadi tidak saya gradasi, supaya nanti pada saat saya menambahkan pola dengan pena putih, kayak polanya tuh contohnya pola lantai, saya buat kotak-kotaknya, jadi itu kayak lebih gampang kita lihat gitu ya. Jadi dia polos, cukup ditambah pola gitu. Tapi untuk warna selimutnya itu nanti lebih ada pola-pola pena putihnya lebih banyak. Seperti kalau kita lihat bed cover itu kan kadang ada yang bunga-bunga juga, ada yang kotak-kotak. Nah, nanti lebih kayak lebih ngejreng atau lebih noraknya itu di bagian itu gitu. Selain itu, di sini juga saya juga nambahin beberapa ini ya, tanaman. Tanaman itu juga kita bisa hias dengan pena putih, yaitu untuk tulang daunnya. Terus juga saya juga tambahin karpet ya yang di sebelah kiri. Nah, itu juga nanti bisa kita buat kayak tekstur bulu-bulu karpet gitu. Nah, teman-teman, bagi pengguna oil pastel lain, mungkin nama-nama warna itu kan beda-beda ya. Jadi di sini saya tidak tuliskan. Jadi kalian bisa coba aja gradasi dengan warna yang sekiranya kalian suka. Karena setiap warna itu kan dia, setiap merek dia namanya beda. Terus kadang kan kalian juga nggak semuanya suka seperti bantal warna merah gitu kan. Kadang ada yang suka warnanya mungkin warna kuning atau warna pink. Jadi coba aja pakai warna pilihan sendiri. Nah, di sini saya akan warnai fabric atau kain. Jadi dia tuh semacam ada highlightnya. Highlightnya saya gunakan warna putih. Jadi basically saya hanya gradasi 2 warna saja, warna apapun dengan warna putih gitu ya. Sebagai bagian highlights ya saya blend dengan putih. Jadi dia kayak ada tekstur terlipat-lipatnya gitu, berkerut-kerut gitu ya. Karena dia kan fabric atau kain. Jadi kalau didudukin ya kalian tahu sendiri dia nggak rapi lagi gitu. Pasti ada goresan ininya, garis-garis lipatan kainnya. Selain itu, untuk selimutnya di sini saya gunakan yang warna purple
Atau kalau untuk oil pastel yang lain itu namanya red purple ya, miripnya sih begitu. Jadi ini saya warnanya juga saya blend dengan warna putih. Jadi untuk highlight gitu ya, tambahin putih aja, jadi simple aja sih. Nah, untuk bantal yang di tengah itu, yang bentuknya lebih kecil, saya mau buat motifnya kotak-kotak. Jadi di sini saya seperti kotak catur ya. Jadi ada warnanya tuh warna gelap sama warna terang. Jadi ada warna gelap menggunakan Malosai Green, warna terangnya menggunakan turquoise. Gitu. Terus yang lain ya bantalnya saya gunakan warna merah, gradasi merah gitu ya. Nah, untuk telapak mejanya di sini saya gunakan periwinkle blue atau warna lavender. Saya gradasikan dengan putih juga ya, karena itu dia sama-sama fabric atau kain gitu. Jadi kita lakukan dengan sama aja. Untuk dindingnya saya color dengan naples yellow, dan untuk lantai saya gunakan warna orange. Jadi memang sengaja polos, jadi nanti untuk warna lantai kan dia juga ada garis-garis kotak-kotaknya dengan pena putih, jadi supaya nggak terlalu bingung aja ya. Kemudian kalau kalian perhatikan yang di dekat lampu yang lingkaran itu saya sengaja nggak warna, karena nanti mau diwarna dengan warna kuning atau lemon yellow supaya dia kelihatannya kayak ada cahaya sinar lampu tapi kekuningan gitu ya warnanya ya. Untuk lantainya ini warna orange, jadi satu warna aja. Nanti kita tambahin dengan pena gel putih untuk garis kotak-kotaknya. Dan setelah itu kita juga mau warnai tanaman. Nah, untuk tanamannya di sini kan tadi warna dinding sama lantai kan satu warna, jadi polos. Terus untuk warna tanamannya saya coba warnanya cenderung lebih tua, jadi saya mau campur dengan warna hitam ya. Di sini campurannya saya gunakan dulu pensil kaca hitam, lalu saya blend dengan gradasi hijau yang kebiru-biruan. Contohnya adalah Malosai Green, terus turquoise gitu, ya, turquoise blue. Nah, ini pokoknya di blend gitu. Jadinya dia kan lebih gelap ya. Nah, karena dia lebih gelap, terus dindingnya itu warnanya lebih pucat, jadi dia pop up gitu, gambarnya lebih kelihatan. Terus untuk kursi biasa lah ya, saya gunakan warna grey dengan highlight di tengah, terus rodanya hitam. Dan ini sebenarnya warna coklat ya, raw amber. Ini untuk apa ya namanya? Yang biasanya di dinding gitu.
semacam rak tempel gitu, apa sih namanya, lupa aku. Terus ini warna brown. Sebenarnya ada juga sih yang warna putih kan, putih itu cakep juga, kita bisa gunakan light gray. Nah ini warna gray untuk potnya. Untuk yang daun monstera juga saya tambahkan hitam ya supaya lebih gelap gitu. Ini sama Malosai green, cuma nanti gradasinya beda. Ini saya pakai light olive dan juga warna light gray. Nah, ini tengah-tengahnya light gray, terus tengahnya lagi putih. Ini saya coba ada tambahkan hitam, ada yang enggak. Jadi kalau kita mix dengan hitam, hitamnya tuh semacam kita arsir, lalu kita color lagi dengan Malosai green, jadi jadinya lebih ada gimana ya, lebih gelap aja gitu. Terus ini warna green, saya coba pakai yellow green juga, dan juga warna grey. Nah anggap aja tuh yang tadi yang bawa light olive itu daunnya udah tua gitu ya, jadi ada warna olive gitu. Oke, setelah itu ini saya warnanya menggunakan pensil warna karena yang janda bolong ini kan dia banyak bolong-bolongannya ya, takutnya kecoret, jadi pakai pensil lebih aman. Nah ini warna hijaunya lebih mudah dari yang pertama. Ini saya colornya di bagian tepi. Terus ini warna ultramarine untuk pot. Jadi potnya saya gradasi dulu ya. Ini ada light blue, terus ada warna light cobalt blue. Ini warna brown. Terus ini ada warna, dia tuh seperti warna grayish brown gitu ya, jadi coklatnya itu agak lebih muda lah dari brown. Ini lanjut lagi bukunya. Untuk buku sih cover buku warna-warni juga nggak apa-apa ya, jadi gradasinya terserah aja, bisa kayak biru, gradasi pink, gradasi yang lain. Yang penting covernya kita buat lebih colorful. Nah untuk pot sama ininya saya buat satu warna aja, yaitu kuning gitu ya, maksudnya tuh sama gitu. Terus ini warna basket yang ada di dalam rak. Ini untuk kainnya di sini saya pakai pink dan putih. Lalu ini ada warna penny grey. Ini ada warna grey. Light gray. Terus ini ada warna lilac. Ini saya warnanya selang-seling gitu, jadi ada jeda gitu ya. Saya ada warnanya skip satu tingkat gitu. Terus untuk gradasinya juga posisinya itu kayak up and down gitu, naik turun. Nah di tengah-tengahnya saya gunakan lavender atau periwinkle blue. Nah ini tambahan lagi untuk buku yang ada di rak, itu seperti yang tadi ya, warna-warni saja, digradasi aja bebas.
Itu juga ada potnya, kemudian ada bunga, kucing yang belum diwarna ya. Untuk menebalkan saya menggunakan spidol marker pilot yang ukurannya M medium. Jadi sebenarnya untuk menebalkan itu tadi ya sesuai yang saya jelaskan. Kalau misalnya menggunakan oil pastel biasa, gunakan saja pensil hitam, pensil 8B, pensil kaca gitu ya. Kalau menggunakan base-nya yang wax, itu kalian boleh coba pakai spidol karena dia bisa. Terus nggak gampang macet juga. Nah, selain ditebalkan, sediakan juga pena gel putih yang saya gunakan ukuran 10. Jadi yang mata pena ukuran 10 itu biasa lebih tebal sehingga nggak gampang macet. Nah, pena putih ini untuk menghias, menambah pola. Bisa polanya itu bisa di spraynya ya, kayak kita tambah gambar-gambar seperti bunga, tanaman gitu. Terus bisa juga kita beri motif, kayak di kayu kita bisa beri motif. Motifnya itu sebenarnya bebas juga ya, bisa garis, bisa melingkar. Dan untuk tanaman biasa lah ya, di tulang daunnya. Terus untuk yang lain ya, paling kita tambahkan sedikit pattern-pattern atau highlight menggunakan pena gel putih. Nah, untuk menghias menggunakan pena gel putih ini, sebenarnya supaya lancar, kalian cari ukurannya yang besar ya, seperti ukuran 10 yang saya sarankan. Terus, ya, itu juga dia tergantung merek juga, kadang ada yang suka macet, ada yang enggak. Terus sediakan juga kayak tisu atau kertas, kan kelihatan kan kertas yang abu-abu itu. Nah, jadi kalau dia misalnya stuck atau macet, kalian coret aja di kertas yang agak permukaannya agak kasar. Itu tuh sebenarnya kertas yang buku gambar kan, dia bagian terakhirnya gitu. Saya pakai yang itu sih. Terus selain itu, kalau kalian menggunakan oil pastel yang biasa ya, seperti misalnya Faber-Castell Hexagonal atau TD Joico, kalian bisa kok gunakan pena putih, tapi dia lebih gampang macet. Terus dia agak susah nyerap, ya jadinya lebih lama lah, lebih susah. Soalnya macet-macet gitu, jadi kalian harus coret lagi di kertas coret, baru ditambahkan lagi di kertas gambar.
Terus menghias ini memang makan waktu juga ya. Seberapa rumit motifmu ya, semakin lama waktu yang kamu habiskan untuk membuat motif tersebut. Ya jadi intinya harus sabar ya. Apalagi kalau menghias-hias gini ya, benar-benar harus telaten. Terus ukurannya juga harus sama. Terus ya gitu, seusaha mungkin kita rapi gitu ya. Dan sebenarnya selain pena putih, pena gel putih ada juga sih, dia tipe spidol gitu. Dia liquidnya itu hampir sama dengan tip egg ya, jadi rasanya pakai tip egg tapi model spidol gitu. Nah itu juga harus dikocok sampai cairannya tuh rata ya, tercampur. Terus dia kalau macet, dia tuh lucunya kita harus tekan gitu, nanti dia cairan tintanya itu turun ke bawah. Nah cuman kadang-kadang dia punya kepala brush itu saking mungkin terlalu sering kena oil pastel ya, jadi lama-lama tuh kayak nggak mau nyerap cairan itu lagi, jadi pas dicoret-coret gitu putihnya tuh nggak jalan gitu. Dan itu pas kita tekan ya liquidnya memang keluar tapi ngeblok gitu ya. Nah itu agak susah sih saya pakai ya, nggak tahu kenapa, kesel juga kadang. Beberapa beli berapa 2 piece gitu juga kadang keringnya di situ. Jadi saya cari lagi artas-artas lain. Saya lihat ya pakai pena gel putih aja lah ya. Kayaknya pena gel juga lebih gampang, ukuran lebih kecil gitu. Cuman ya itu, saya belinya 3 ukuran ya, 5, 8, 10. Yang sering saya pakai yang 10 sama 8. Yang 5 itu jarang karena terlalu kecil ya, sering macet. Jadinya ya itu habisnya yang ke 8 dan ke nomor 10. Jadi kalau kalian mau beli cari aja yang ukurannya 10 ya. Jadi kayak nggak usah habisin duit lagi untuk beli yang ukuran 5 karena dia satu kotak tuh 5, 8, 10. Ada yang jual satuan, jadi belinya satuan aja. Terus selain itu kalau misalnya kalau sudah lancar nih menghias dengan pena gel putih, kalian bisa coba tuh ada pena gel yang warnanya silver sama gold. Itu cocok untuk misalnya kamu gambar-gambar yang Nusantara gitu ya, terus ada pakaian-pakaian adat. Nah itu terpakai banget untuk hias-hias motif-motif pakaian adat, itu kan banyak ornamen-ornamennya ya. Nah itu terpakai banget sih. Terus selain itu juga bisa juga untuk jadiin kayak kartu ucapan, jadi bisa untuk menghias kayak gambar ucapan gitu juga bisa. Jadi serbaguna sih. Terus untuk yang suka gambar anime-anime gitu, kan matanya yang anime itu kayak ada sparklingnya gitu ya, ada cahaya-cahayanya. Itu juga biasa digunakan pena putih gitu. Kalau untuk gambar sketsa wajah juga pena putih juga untuk tambahin cahaya di mata itu juga bisa gitu. Kayak jadi ada highlight, terus ada glossy di bibir. Nah itu biasa juga pakai pena putih. Selain menggunakan oil pastel, biasanya kalau saya gunakan cat air, saya sering juga ya pakai pena putih, kayaknya seru gitu. Ya gitu deh, pokoknya coba aja, kalau kalian sudah beli dicoba aja. Kalau memang dia sering macet, coba mata penanya itu dibersihkan ya, kayak dilap gitu, terus dicoret lagi. Kalau enggak ditiup ya sampai dia punya tinta, dia keluar gitu. Ya memang susah sih ya, namanya pena pasti ada resiko macet. Dan ada beberapa yang suka DM, kok saya pakai kok nggak bisa ya, kok kamu pakai bisa gitu. Ya saya juga nggak tahu, mungkin karena beda oil pastel kali ya, atau ini pas pakai pena gini nggak boleh tekan. Saya tuh nggak mau terlalu tekan ya, takutnya dia malah tekerok oil pastelnya, malah nutup mata penanya jadi macet gitu. Mungkin gara-gara itu juga. Coba kalian kalau patterning jangan terlalu tekan, pelan-pelan aja. Pokoknya tintanya keluar ya udah, jangan terlalu tekan gitu, pelan-pelan aja. Nah teman-teman, gak terasa gambarnya udah hampir selesai nih. Nah gimana menurut kalian, apakah bagus kalau menghiasnya menggunakan pena putih seperti ini? Nah di komen ya di bawah. So guys, makasih udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Bye bye semuanya.